melakukan kunjungan untuk setiap desa. Jadi apa produk unggulan yang ada di desa termasuk di desa Basaran ini kan salah satunya adalah budidaya ikan. Jadi makanya salah satu untuk program ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Kelas, satu penyokongnya adalah di Kecamatan Basaran, pertama di desa Basaran. Ini iwak apa aja? Ada nih patin sama populiu, gurami ada sedikit. Gurami. Nah, kalau makin gurami bagus ya. Cuma guraminya masih ada halus. Belum. Karena gurami ini mengelompok hidupnya. Nah, ya. Tapi bisa. Kelompok tani apa namanya Pak? Kalau kelompok tani kita harapan desa Basaran, harapan kita desa Basaran. Di sini berapa banyak pengelolaan untuk kolamnya ini? Kalau untuk satu kelompok kami Basaran harapan kita ini ada anggotanya ada 43, jumlah kolamnya 100, total 180 lebih kolam. Yang produktif sekarang hampir 80-an. Untuk satu kolam, untuk kolam di sini Pak apa aja ikan yang dibudidaya Pak? Untuk budidayanya kita di sini ada patin sama ikan betok. Kalau di sini kan dikenalnya popuyu sama gurame. 3 macam komoditas. Untuk betok sendiri sama patin ini berapa lama proses untuk panennya Pak? Kalau untuk patin biasanya kita di sini masa pemeliharaan tuh 6 sampai 8 bulan. Kita panen kisaran antara beratnya itu antara 6 sampai 1 kilo. Betok tuh? Kalau untuk betok biasanya 1 tahun sampai 1 tahun 2 bulan kita baru panen. Dengan ukuran rata-rata untuk 1 kilo ini sih 7 sampai 8 ekor. Atau berat rata-ratanya 1,5 ton per ekor. Kalau patin ini satu kolam ini berapa ekor ikannya Pak? Perkiraan? Kalau patin biasanya di sini rata-rata menyesuaikan luasan kolam, tapi yang kebanyakan biasa diisi 1.500 sampai 2.500 per kolam. Untuk penghasilannya sendiri itu per tahun kah atau seperti apa Pak? Kalau untuk patin biasanya kita kan antara 6 sampai 7 bulan, jadi untuk satu musim putaran itu 1 tahun lah biasanya 1 kali. Jadi kalau untuk satu kolam yang isi 2.500 tuh kalau dipanen biasanya dapat antara 1.500 sampai 2.000 kilo. Itu untuk uangnya berapa satu kolam itu kira-kira pendapatannya Pak? Kalaunya harga patin kalau di sekarang tuh biasa kisarannya 18.000 per kilo. Jadi kalau misalkan dapat 2 ton ya mungkin sekitaran 36 juta. Satu kolam ya? Untuk penjualannya sendiri selama ini? Kalau penjualan kita cuma di Kabupaten Kapuas saja, di pasar ikan di Kabupaten Kapuas. Sebagian ke Palangkaraya sama Sampit, Pangkalan Bun ada, nah yang pastinya ke Kabupaten Kapuas. Mereka yang ambil atau diantar Pak? Kebiasaannya kita diantar ke pengumpul di pasar ikan. Ada kendala nggak Pak selama ini Pak? Kendalanya banyak. Kalau masalah kendala di sini, kalau misalkan kendalanya pas kalau musim-musim gini kan musim penghujan, kita biasanya kalau pas masa tebar angka kematiannya tinggi. Kalau itu untuk pemeliharaan. Kalau untuk pemasaran sendiri kadang-kadang pas waktu kita mau panen booming dan harga ikan turun. Dan itu yang jadi masalah sekarang yang apalagi sekarang harga pakan naik terus sementara harga jual ikan makin turun. Jadi antara penjualan dengan penghasilan kita sekarang tuh hampir nggak ada seimbang lagi dengan pengeluaran yang kita keluarkan. Harapannya apa Pak?
harapan kita di sini ya paling tidak untuk kita sebagai pembudidaya maunya kita ada campur tangannya dah dari pemerintah daerah agar supaya bisa menstabilkan harga jual di tingkat petani, karena selama ini kan kita harga ditentukan sama pembeli. Harapannya itu aja. Ini kata Pak Camat nanti ada rencana ke depan untuk pengelolaan tempat ini Pak menjadi tempat wisata atau apa, itu apa tanggapannya Pak? Kami mendukung dengan sepenuh hati kalau memang bisa dijadikan tempat wisata itu gitu, karena itu mungkin jadi bisa juga untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Oke, cukup. Jom tetapi. Lokasi perikanan sendiri Pak di Kecamatan Basarang di mana aja Pak? Berapa titik? Untuk budidaya ikan di Kecamatan Basarang ini ada 2 tempat, yaitu di Desa Basarang sendiri dengan di Desa Maluen yang ada kolam ikannya dan budidaya ikan. Untuk dari segi ekonomi ini apakah sudah bagus Pak terkait dengan perikanan di Basarangnya seperti apa Pak? Ini salah satu program ketahanan pangan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Kapuas, Pak Ben Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMT, mengajak kita semua untuk menghimbau semua camat ada di 17 kecamatan ini, salah satunya adalah untuk meningkatkan program daripada ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan di sini tidak hanya di bidang hortikultura saja, tapi juga melainkan salah satunya adalah budidaya ikan. Yang kita lihat di sini, kita saksikan bersama di Desa Basarang ini adalah salah satu budidaya kelompok tani untuk petani ikan. Makanya di sini dikenal dengan kampung ikan di Desa Basarang ini. Pak, ada rencana ke depan Pak dalam pengelolaan terkait perikanan ini Pak? Untuk pengelolaan ke depan, saya berharap kepada OPD terkait, baik Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Peternakan sendiri, untuk bisa saling memotivasi dan memberikan dukungan kepada petani yang ada di Kecamatan Basarang untuk memajukan dan mendukung program daripada ketahanan pangan sendiri. Kemudian untuk khusus daripada budidaya ikan ini bisa difasilitasi untuk pemasarannya, karena selama ini budidaya kita ini tidak hanya dijual ikan dodongan saja, tetapi juga akan dibudidayakan untuk pangan. Contohnya misal ini adalah membuat kerupuk ikan patin atau kerupuk ikan nila, atau juga dibikin sejenis ikan wadi atau pengasinan yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Tentunya yang mempunyai keluarga di Desa Basarang ini bisa membuat ikan wadi sebagai salah satu program untuk keluarga di Desa Basarang. Artinya untuk kerja sama pelatihan itu ya Pak ya? Untuk pelatihan saya harapkan melalui dinas terkait, terutama di Sprendakob dan DPMD, saya berharap dukungannya untuk bisa membuat sejenis pelatihan atau bimbingan teknis untuk semua kelompok tani, terutama di bidang untuk perikanan. Pak Camat, apakah ini akan dijadikan satu pengembangan wisata juga Pak? Kalau untuk bicara ke depan, salah satu untuk wisata, saya sangat antusias karena di Kecamatan Basarang adalah salah satu program untuk desa agrowisata, dan ini juga menjanjikan untuk ketahanan bidang perikanan pun juga bisa kita lakukan untuk wisata. Artinya sambil berwisata untuk
mancing dan bisa menikmati hasil daripada kolam itu sendiri yang bisa nanti dikonsumsi oleh masyarakat langsung yang berwisata di kolam untuk bisa dijadikan menu makan siang maupun makan sore. Untuk yang lainnya, selain daripada ketahanan pangan untuk bidang perikanan sendiri, di kecamatan juga kita mempunyai dan sudah memiliki penganugerahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Agama. Salah satunya yang pertama adalah satu, menjadi desa kerukunan. Kemudian salah satunya lagi adalah Kampung Pancasila, dan kemudian lagi Desa Sadar Hukum. Untuk kedepannya kami berharap kepada OPD terkait dan pemerintah pusat bisa memberikan yang terbaik untuk wilayah kami supaya kami bisa beredukasi, dan kami selalu memberikan motivasi untuk masyarakat kita, terutama di Kecamatan Basarang, untuk melakukan yang terbaik sehingga Kecamatan Basarang ini mempunyai ikon tersendiri. Apa yang bisa dibanggakan di Kecamatan Basarang ini merupakan salah satu perkembangan daripada untuk perkembangan kota untuk di Kecamatan Basarang sendiri. Artinya tidak hanya Basarang terkenal sebagai produksi nanas ya Pak ya? Ya, jadi Basarang tidak hanya terkenal sebagai produksi nanas, melainkan Basarang merupakan salah satu tempat untuk nantinya berwisata dan mempunyai ikon tersendiri yang bisa dibanggakan apa sih Basarang itu, sehingga nanti bisa dikenal oleh masyarakat banyak yang bisa mampir di Kecamatan Basarang dan bisa menikmati daripada wisata untuk di Kecamatan Basarang. Buah-buahan yaitu jeruk ini juga merupakan salah satu program ketahanan pangan yang ada di Desa Basarang yang dikembangkan di Kecamatan Basarang. Pakan ikan ini Pak untuk keperluan sendiri atau juga dijual Pak? Kalau pakan yang kita buat ini dipakai sendiri, juga sebagian untuk keperluan anggota yang memerlukan. Karena anggota sebagian kan ada yang tidak punya masuk pakan, jadi kita melayani mereka untuk mensiasati penggunaan harga pakan yang pabrikan kan sekarang masih mahal. Jadi kita bantu anggota dengan membuatkan harga pakan yang cepat kita. Untuk bahan dasarnya apa ini Pak? Kalau bahan dasar pakan yang kita diberi biasa kita menggunakan ikan rujak, ikan kering yang rujak sama rujak, kemudian sawit, sama ada bagian yang lain konsentrat untuk buat campuran. Untuk harga jualnya berapa ini Pak? Kalau kita dijual di sini untuk anggota dijual 7.000 per kilo. Kalau yang dari pabrikan itu berapa? Kalau pakan pabrikan itu rata-rata di atas 10.000 per kilo. Artinya keberadaan ini sangat membantu ya Pak? Anggota yang lain yang sementara belum bisa memiliki mesin pakan sendiri. Ini untuk setiap hari Pak produksinya? Setiap hari kita produksi pakan karena keperluannya kan banyak. Per hari bisa produksi sampai 800 kilo untuk setiap hari. Ada harapannya Pak terkait dengan pengelolaan ini? Harapan kita untuk kita berkelompok kalau bisa dibantu untuk pengadaan mesin pakan lagi untuk dinas terkait. Karena sementara ini kan di jalan ini kita tidak mampu mencukupi keperluan anggota jalan yang lain. Dengan keterbatasan mesinnya? Oke.